Perkenalkan, nama saya Melissa Deborah Vero dengan NIM 2101 kelas C semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian dari segi banyak. Nah, pengertian dari segi banyak itu adalah bangun datar yang tertutup yang dibatasi oleh garis lurus. Banyak sisi pada bangun segi banyak sama dengan banyak sudutnya penamaan. Segi banyak mengikuti banyak sisi, contohnya segi 3 dan segi 4, dan seterusnya. Dan segi banyak juga memiliki berbagai bentuk dan ukuran tergantung pada jumlah serta panjang sisi-sisinya. Yang pertama, segitiga. Rumus segitiga yaitu luas sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, di sini ada beberapa segitiga. Yang pertama, segitiga sama kaki. Yang kedua, segitiga sama sisi. Dan yang ketiga, segitiga siku-siku. Dan yang keempat, segitiga tumpul. Dan kelima, segitiga lancip. Dan keenam, segitiga sembarang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu segitiga siku-siku. Nah, ada banyak cara untuk membuktikan, salah satunya adalah segitiga siku-siku. Nah, di sini kita menggunakan dua buah segitiga yang sama atau kongruen, maka kita bisa membentuk persegi panjang ABCD. Nah, kita tahu bahwa luas persegi panjang ini adalah panjang kali lebar. Maka luas persegi panjang ABCD adalah AB kali BC. Nah, dapat kita lihat bahwa luas ABCD ini sama dengan luas ABCD sama dengan panjang kali lebar adalah setengah dari AB kali BC, luas persegi panjang dari ABCD. Maka luas ABCD sama dengan 1/2 kali luas ABCD sama dengan 1/2 kali AB kali BC sama dengan 1/2 kali tinggi kali alas. Nah, dapat kita lihat pula bahwa AB itu adalah tinggi daripada segitiga. Nah, ABC dan BC adalah alas daripada segitiga BC, maka sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Jadi terbuktilah bahwa luas segitiga siku-siku adalah luas sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Yang berikut kita lihat pada gambar di atas, yaitu gambar segitiga sembarang. Nah, mari kita perhatikan bahwa segitiga sembarang ini di sini ada PQR, di mana tingginya adalah PS. Nah, dapat kita lihat bahwa garis tinggi tersebut membagi segitiga PQR menjadi dua buah segitiga siku-siku. Nah, yaitu segitiga PQS dan segitiga PSR. Berdasarkan hasil sebelumnya telah kita buktikan bahwa luas segitiga itu adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Maka luas segitiga PQS adalah 1/2 kali QS kali PS, dan luas PSR sama dengan 1/2 kali SR kali PS. Nah, dapat kita lihat bahwa luas PQR itu adalah jumlah dari luas PQS tambah luas PSR. Maka luas LPQR sama dengan 1/2 kali QS kali PS tambah 1/2 kali SR kali PS sama dengan 1/2 kali QS tambah SR kali PS sama dengan QR. Nah, QS tambah PSR ini kalau kita lihat jumlahnya adalah panjang. Nah, jadi luas 1/2 kali QR kali PS, maka QR adalah alas dari segitiga. Nah, PQR dan PS adalah tinggi 1/2 kali alas kali tinggi. Maka dengan kata lain, terbuktilah bahwa luas segitiga secara umum adalah luas sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi, yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya pada segitiga siku-siku. Yang berikut yaitu segitiga lancip. Nah, kita mulai dari teorema Pythagoras segitiga yaitu ACD.
kita lihat bahwa kita lihat pada gambar segitiga lancip di atas ditentukan dengan rumus CD pangkat 2. Kita akan mencari CD atau T-nya. Nah, CD pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 kurang AD pangkat 2. Nah, T pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 kurang X pangkat 2. Di sini kita akan buat dalam persamaan 1. Nah, sekarang kita cari segitiga BCD-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus teorema Pythagoras pada segitiga BCD. Kita lihat bahwa CD sama dengan BC pangkat 2 sama dengan CD pangkat 2 sama dengan BC pangkat 2 kurang BD pangkat 2. Sehingga CD pangkat 2 sama dengan BC pangkat 2 kurang AB kurang AD pangkat 2. Nah, sehingga kita buat CD itu sama ke T, maka T pangkat 2 sama dengan BC. Karena BC itu sama seperti A pangkat 2. Nah, AB karena sama dengan C, maka A pangkat 2 kurang C kurang X pangkat 2. Sehingga kita jabarkan menjadi T pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 kurang C pangkat 2 tambah 2CX kurang X pangkat 2. Yang berikut segitiga sama sisi. Kita perlu tahu, kita di sini akan membuktikan teorema Pythagoras dengan segitiga sama sisi. Nah, teorema Pythagoras sendiri ini berbunyi bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Nah, dapat diketahui segitiga siku-siku dengan panjang sisinya adalah A, B, dan C. Dengan sisi miring, kemudian dibuat segitiga sama sisi dengan panjang A, B, dan C. Nah, setiap sisi-sisinya segitiga siku-siku seperti kita ketahui bahwa apa benar bahwa LC sama dengan LA tambah LB atau luas segitiga pada sisi miring, jumlah dari segitiga sama sisi dan sisi-sisi lain. Nah, mari kita perhatikan LC tambah LA tambah LB. Kemudian kita akan menghitung luas masing-masing segitiga sama sisi ini. Dengan perhitungan rumus, jika KLM adalah sisi dari suatu segitiga, maka luas sama dengan akar S dalam kurung S min K dalam kurung S min L S min M, dengan S sama dengan K tambah L tambah M per 2. Nah, kemudian kita peroleh bahwa luas segitiga dengan panjang sisinya adalah A, yaitu A pangkat 2 per 4 dikali akar 3. Kemudian luas segitiga sama sisi dengan panjang sisinya B adalah B pangkat 2 kali B pangkat 2 per 4 kali akar 3. Dan luas segitiga ya sama sisi dengan panjang sisinya C adalah C pangkat 2 per 4 kali akar 3. Karena telah terbukti bahwa LC sama dengan LA tambah LB, maka dari persamaan C pangkat 2 per 4 kali akar 3 sama dengan A pangkat 2 per 4 kali akar 3 tambah B pangkat 2 per 4 kali akar 3 dengan perhitungan matematis. Kita kalikan dengan 4 per akar 3 dalam kurung C pangkat 2 per 4 kali akar 3 sama dengan 4 per akar 3 dalam kurung A pangkat 2 per 4 kali akar 3 tambah B pangkat 2 per 4 kali akar 3. Nah, C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Kedua ruas ini dengan
perhitungan matematis. Nah, sehingga diperoleh kuadrat panjang sisi miring yang sama dengan jumlah dari kuadrat panjang sisi lainnya. Yang berikut segi 4. Ada beberapa segi 4, yaitu yang pertama persegi, yang kedua persegi panjang, yang ketiga trapesium, yang keempat belaki tupat, yang kelima jajar kencang, yang keenam layang-layang. Yang pertama persegi. Nah, kita tahu bahwa kumpulan persegi itu terdapat persegi-persegi kecil di dalam sebuah persegi yang lebih besar. Untuk itu, dengan menganggap satu persegi kecil merupakan satu satuan, maka dapat dikatakan bahwa persegi di atas memiliki luas yang semua persegi kecil atau 100 satuan persegi kecil. Untuk itu, mari kita buktikan bersama rumus dari persegi. Nah, kita dapat menghitung luas persegi dengan cara sebagai berikut, yaitu luas persegi sama dengan hasil kali jumlah dari kedua sisi yang saling tegak lurus. Luas persegi sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100 satuan. Atau dapat ditulis secara umum, luas persegi sisi kali sisi atau luas persegi sisi pangkat 2. Nah, dari pembuktian rumus luas persegi tersebut, terdapat hukum postulat yang isinya daerah yang dilengkapi oleh persegi, di mana setiap sisinya memiliki panjang. Maka persegi ini memiliki luas yang sama dengan A pangkat 2. Selanjutnya kita akan pembuktian rumus luas persegi panjang. Nah, perlu kita ketahui bahwa rumus luas persegi panjang dapat kita buktikan menggunakan hukum postulat. Hukum postulat ini adalah di mana daerah yang dilengkapi oleh persegi, di mana setiap sisinya memiliki panjang. Maka persegi ini memiliki luas yang sama dengan A pangkat 2. Dari postulat tersebut menghasilkan sebuah teorema untuk luas persegi panjang, yaitu luas suatu persegi panjang yang panjang sisinya A kali B. Yang berikut layang-layang. Kita akan buktikan rumus dari layang-layang, yaitu dB disebut D1. Nah, luas layang-layang 2 kali luas segitiga ABC sama dengan 2 kali 1/2 sama dengan D2 kali 1/2 D1. Di sini kita akan hilangkan 2 dan 1/2 sama dengan D1 kali D2/2 luas layang-layang. Nah, kelilingnya itu banyak semua sisi. Jadi, mencari keliling layang-layang kita perlu menjumlahkan semua sisi dari layang-layang tersebut sehingga terdapat keliling dari layang-layang. Yang berikut yaitu trapesium. Nah, jadi apabila kita memiliki sebuah bangun datar, itu dia terbentuk atas gabungan dari bangun datar seperti trapesium. Nah, perhatikan gambar trapesium tersebut di atas. Di situ rumusnya luas sama dengan A tambah B kali T/2. Nah, dari A, B, C, dan D, kalau kita pecah gambarnya, itu akan menjadi bentuk dua buah segitiga dan sebuah persegi. Nah, kemudian menghitung luasnya, kita akan misalkan dulu panjang dari perseginya adalah T, dan T. Adalah sebuah persegi, sedangkan alasnya A, sehingga T sama dengan T dari persegi yang berikut. Alasnya disebut sebagai B dan tingginya sama dengan tinggi persegi, sehingga luas trapesium sama dengan luas persegi tambah luas segitiga. Nah, luas persegi kita dapatkan dari T pangkat 2 atau T kali T segitiga T pangkat 2 kali A kali T/2 tambah B kali T/2. Bisa samakan penyebutnya dengan T pangkat 2
dikalikan dengan penyebutnya, sehingga 2T pangkat 2 per 2 tambah AT per 2 tambah BT per 2. Nanti bentuk pecahan ini bisa kita satukan sehingga jadinya 2T pangkat 2 tambah AT tambah BT per 2. Nah, sehingga kita keluarkan T-nya, maka T dalam kurung A tambah B tambah 2T per 2. Nah, coba kita pisahkan T dalam kurung A tambah B tambah T tambah T per 2, itulah panjang alasnya. Sehingga kita mendapatkan rumusnya trapesium. Luas trapesium sama dengan T dalam kurung A tambah B per 2. Yang berikut yaitu belaki tupat dengan rumus 1 per 2 kali D1 kali D2. Nah, D1 ini adalah garis vertikal dan D2 ini adalah garis horizontal. Nah, perlu kita akan pindahkan ke persegi panjang. Nah, ternyata dari belaki tupat dipotong menjadi 4 bagian, kemudian kita memposisikan sedemikian rupa, maka kita akan membentuk persegi panjang, di mana panjang dari keseluruhan ini merupakan atau sama dengan panjang belaki tupat yang yaitu panjang D2 atau garis horizontal, yaitu P sama dengan D2, dan untuk lebarnya dari persegi panjang dari garis vertikal berarti 1 per 2. Nah, luas sama dengan 1 per 2 dari D1. Kita tahu rumus dari persegi panjang itu luas sama dengan luas persegi panjang sama dengan P kali L. Nah, kita tahu bahwa panjangnya itu dari D2 dan lebarnya merupakan 1 per 2 dari D1, sehingga diperoleh rumus belaki tupat yaitu 1 per 2 kali D1 kali D2. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.